Perkenalkan, nama saya Anissa Bintang Hafiz Derajat dengan NPM 160323099. Di sini saya akan menjelaskan mengenai serat protein rambut atau hair protein fiber dan serat protein filamen atau filamen protein fiber. Nah, serat yang pertama itu serat protein rambut. Serat protein rambut ini berasal dari hewan dan tersusun dari protein keratin, yaitu protein yang juga terdapat pada rambut, kuku, dan tanduk. Contohnya itu wool dari domba, mohair dari kambing Angora, kashmir dari kambing Kashmir, alpaka, dan unta. Ciri-ciri utamanya itu dia memiliki struktur kimia yang terdiri atas asam amino yang mengandung sulfur seperti cysteine, elastis dan hangat karena seratnya itu berongga dan dapat menahan udara. Selain itu juga dia mudah kusut, namun tahan terhadap kerutan alami, kurang tahan panas tinggi dan bisa rusak jika disetrika terlalu panas, mudah menyerap air dan memiliki kemampuan menyerap pewarna dengan baik. Kegunaannya itu biasa digunakan untuk pakaian hangat seperti sweater, jas, selimut, kain wol, serta bahan medis seperti perban elastis atau kain penahan panas tubuh. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai serat protein filamen atau filamen protein fiber. Nah, serat ini tuh sama berasal dari protein hewani, tapi yang membedakan itu dari serat yang membedakannya itu dari bentuk filamen panjang alaminya. Dan si filamen tersebut tidak terputus-putus. Contohnya itu seperti sutra silk yang dihasilkan dari ulat sutra Bombyx mori. Ciri-ciri utama dari filamen protein fiber ini, dia terbuat dari protein fibroin dan serisin. Dia memiliki kilau alami luster yang tinggi, kuat namun lembut, dan lebih halus dibandingkan serat rambut. Mudah menyerap warna juga, serta terasa sejuk di kulit. Tahan terhadap terik, tetapi sensitif terhadap cahaya matahari dan kelembapan yang tinggi. Kegunaannya ini bisa digunakan untuk pakaian yang mewah, benang bedah, dan bahan tekstil medis yang membutuhkan kombinasi kekuatan dan biokompatibilitas yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Indrianisa Fitri dengan NPM 23123 dari kelas Farmasi A. Di sini saya akan menjelaskan serat protein yaitu wol. Serat wol berasal dari bulu domba. Serat wol ini termasuk jenis serat protein karena tersusun dari keratin, yaitu protein yang juga terdapat pada rambut dan kuku manusia. Wol memiliki tekstur lembut, elastis, dan mudah menyerap udara sehingga memberikan rasa hangat saat digunakan. Wol juga tahan kusut, mudah diwarnai, serta memiliki daya serap tinggi terhadap kelembapan, yang menjadikannya sebagai bahan yang ideal untuk pakaian hangat dan produk tekstil medis tertentu seperti kain pelapis dan perban khusus. Selanjutnya, adapun serat asbes yang berasal dari mineral alami yang ditambang dari batuan silikat. Serat ini memiliki sifat tahan panas, tahan api, dan tidak mudah rusak oleh bahan kimia, sehingga sering digunakan dalam produk industri dan perlindungan termal. Dalam konteks tekstil medis, penggunaan asbes kini sudah sangat dibatasi karena dapat menimbulkan risiko kesehatan jika terhirup. Meski begitu, secara historis asbes dikenal dengan kekuatan dan ketahanannya yang tinggi terhadap suhu ekstrim. Saya Aisyah Hibiruhma dengan NPM 23143 akan menjelaskan mengenai serat buatan dengan komposisi bahan dasar serat semisintesis. Yang pertama adalah rayon. Rayon merupakan serat semisintesis yang berasal dari selulosa alami, umumnya diperoleh dari pulp kayu atau kapas yang kemudian diolah menggunakan bahan kimia seperti natrium hidroksida dan karbon disulfida. Proses pembuatannya menghasilkan serat yang memiliki tampilan dan tekstur mirip serat alami seperti kapas, sutra, atau wol. Rayon memiliki daya serap tinggi terhadap air dan keringat, terasa lembut di kulit, serta nyaman digunakan sehingga sering dimanfaatkan untuk pembuatan kain medis, pembalut luka, dan pakaian sekali pakai di bidang kesehatan. Namun, kekurangannya adalah serat ini kurang tahan terhadap panas dan mudah kusut bila dibandingkan dengan serat sintesis lainnya. Selanjutnya adalah serat polinisik. Polinisik merupakan jenis rayon hasil regenerasi selulosa yang memiliki struktur kristal lebih tinggi sehingga lebih kuat, elastis, dan tidak mudah menyusut dibandingkan rayon biasa. Proses pembuatannya melalui tahap pengendalian yang lebih ketat untuk meningkatkan orientasi molekul selulosa.
serat polinisik memiliki kalau alami, permukaan halus, serta daya serap baik menjadikannya cocok untuk digunakan dalam tekstil medis, kain kasa, pakaian rumah sakit, dan bahan pembungkus luka. Selain itu, polinisik juga lebih tahan terhadap pencucian dan pemakaian berulang, sehingga lebih awet digunakan dalam penggunaan medis maupun industri tekstil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai serat. Serat adalah bahan dasar pembentuk benang dan kain yang memiliki bentuk panjang, halus, serta dapat dipintal. Serat dapat berasal dari alam maupun hasil rekayasa kimia. Serat dibagi menjadi dua, yaitu serat alam. Serat alam berasal dari tumbuhan seperti kapas, linen, dan rami. Dan sedangkan dari hewan mengenai seperti wol dan sutra. Serat ini memiliki keunggulan seperti nyaman digunakan, mudah menyerap keringat, dan ramah lingkungan. Tetapi umumnya kurang tahan terhadap jamur dan mudah kusut. Selanjutnya, serat buatan dibuat melalui proses kimia dengan bahan dasar polimer alam atau sintetis. Serat buatan memiliki keunggulan dalam kekuatan, elastisitas, dan ketahanan terhadap bahan kimia, serta lebih mudah dirawat. Dalam bidang tekstil medis, serat digunakan untuk membuat bahan seperti perban, jahitan bedah, kain kasa, dan bahan penutup luka yang memerlukan sifat tertentu seperti sterilitas, daya serap, dan kekuatan mekanis yang tinggi. Selanjutnya, penjelasan mengenai polyester. Polyester adalah salah satu jenis bahan buatan sintetis yang paling banyak digunakan di dunia tekstil. Polyester dibuat melalui proses polimerisasi antara senyawa asam tereftalat dan etilen glikol, menghasilkan polimer polietilen tereftalat. Serat polyester memiliki sifat kuat, elastis, dan tidak mudah kusut, cepat kering, serta tahan terhadap bahan kimia dan mikroorganisme. Dalam industri tekstil medis, polyester sering digunakan untuk bahan jahitan bedah non-adsorbable, pakaian medis, dan kain filter steril. Karena memiliki stabilitas tinggi serta tidak mudah rusak dan panas atau sterilisasi. Kelemahannya, polyester kurang menyerap air sehingga terasa kurang nyaman bila digunakan langsung pada kulit. Namun, hal ini dapat diatasi dengan kombinasi serat alami seperti kapas. Lalu ada poliamida. Poliamida yaitu serat sintesis yang dibuat melalui proses kondensasi polimerisasi antara gugus amina dan gugus asam karboksilat yang menjadi gugus poliamida. Contoh produknya itu adalah nilon. Pada proses pembuatannya terdapat beberapa tahap. Yang pertama, penggabungan molekul-molekul. Yang kedua, ada peleburan atau melting. Butiran poliamida dipanaskan hingga mencair sekitar pada suhu 250 derajat Celcius sampai 270 derajat Celcius. Lalu yang ketiga ada pemintalan atau spinning. Proses ini memerlukan bantuan alat untuk pembentukan serat yang dilakukan dengan metode melt spinning dengan cairan poliamida melalui spinneret atau alat dengan lubang-lubang kecil. Lalu keluar filamen halus, kemudian didinginkan dengan udara. Lalu ada proses penarikan atau drawing. Serat yang ada kemudian ditarik, lalu dilipat menjadi panjang. Tujuannya agar rantai polimer sejajar menghasilkan kekuatan tarik serta elastis yang tinggi. Yang terakhir ada finishing, yaitu proses pemanasan, peminyakan, pewarnaan, atau penambahan bahan pelicin agar siap digunakan. Setelah itu, serat digulung menjadi benang nilon dan dapat ditenun dan dirajut menjadi kain. Ciri dan sifat utama poliamida dalam serat sintesis: yang pertama, kuat dan elastis. Kedua, tahan arus dan gesekan. Yang ketiga, tahan terhadap bahan kimia dan jamur. Yang keempat, cepat kering dan tahan terhadap panas sedang. Contoh penggunaannya dipakai menjadi pakaian olahraga, jaket dan kaos kaki, atau bisa juga menjadi parasut, tali, dan jaring nelayan. Yang terakhir ada poliuteran, yaitu jenis serat fotosintesis yang dibuat melalui proses kimia antara diisocyanat dan poliol. Keduanya merupakan turunan dari minyak bumi, yaitu petroleum. Serat poliuteran dikenal memiliki elastisitas
elastisitas yang sangat tinggi sehingga mampu meregang beberapa kali lipat dari panjang aslinya tanpa putus. Ciri dan sifat petroleum yaitu pertama sangat elastis, kuat dan tahan lama, ringan dan halus, tahan terhadap minyak, pelarut dan keringat, cocok untuk pakaian olahraga, dan terakhir tidak mudah kusut. Proses pembuatannya, poliuteran dibuat dengan mereaksikan diisosianat dengan poliol dalam kondisi terkontrol. Lalu hasil reaksi membentuk rantai panjang polimer poliuteran dengan struktur fleksibel dan elastis. Terakhir, melalui proses pemintalan, polimer cair diproses melalui metode dry spinning atau wet spinning untuk membentuk filamen halus yang kemudian dijadikan benang. Penggunaan poliuteran yaitu sebagai bahan utama serat elastis atau spandek atau likra dalam pakaian olahraga, pakaian renang, celana ketat, dan pakaian dalam. Lalu campuran dengan serat lain seperti kapas atau nilon untuk meningkatkan kelenturan kain. Dan yang terakhir, dalam industri non-tekstil bisa digunakan sebagai busa, pelapis, atau cat. Kelemahan poliuteran itu ada 3. Yang pertama, kurang tahan terhadap panas tinggi, dapat menurunkan elastisitasnya selama sering terkena sinar UV dan tidak mudah terurai di alam.